Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Melia Astuti, biasa dipanggil Melia. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Negeri Semarang. Selama beberapa pertemuan ke depan, saya akan membantu Ibu Uma untuk mengajar di kelas 10. Semisal kalian ingin menanyakan sesuatu atau ingin sekedar ngobrol-ngobrol saja dengan saya, kalian bisa menghubungi nomor ini atau alamat email ini. Itu adalah nomor WhatsApp saya dan alamat email saya yang bisa kalian hubungi. Oke anak-anak, sekian untuk perkenalan saya. Semoga kalian betah untuk belajar di kelas ini, dan semoga apa yang saya sampaikan nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Pembelajaran kali ini itu adalah vektor. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita mempelajari tentang apa itu vektor, Ibu ingin kalian mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Setelah melewati pembelajaran, diharapkan siswa mampu menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor, baik itu dengan cara grafis, yaitu poligon dan jejer genjang, maupun menggunakan metode analisis, yaitu menggunakan rumus kosinus. Di sini ada peta konsep, di mana untuk penjumlahan vektor itu memiliki dua metode, yaitu grafis dan juga analisis. Di mana grafis itu ada poligon dan juga jejer genjang, dan analisis itu ada rumus kosinus dan uraian vektor. Selanjutnya di sini ada kata besaran vektor. Jadi apa itu besaran vektor? Kita telaah satu persatu dulu ya. Untuk besaran sendiri, besaran itu adalah sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Lalu apa itu vektor? Vektor itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, besaran vektor berarti adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Lalu apa saja sih contoh-contoh dari besaran yang memiliki nilai dan arah? Contoh-contohnya itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain sebagainya ya anak-anak. Di sini ibu ada contohnya. Ini ada contoh, misal, saya mendorong benda 10 Newton. Di sini ada kata 10 Newton. 10 Newton itu positif. Berarti kita asumsikan bahwa arahnya itu adalah ke kanan. Tapi misal ya nanti, tiba-tiba kalian dengan guru kalian atau Bu Uma itu menyepakati 10N atau positif itu ke kiri, tidak apa-apa. Yang penting itu ada kesepakatan dulu antara kalian dan juga guru kalian. Tapi di sini untuk ibu sendiri menggunakan plus itu ke kanan. Jadi kita untuk saat ini gunakan plus itu ke kanan dulu ya anak-anak. Jadi dengan kata lain, mendorong 10N ke kanan, 10N ya, plus ke kanan. Jadi di sini itu ada arah. Lalu ada nilai. Arahnya kemana? Ke kanan. Nilainya berapa? 10 Newton. Lalu bagaimana jika minus 10 Newton? Kalau minus 10 Newton atau mendorong minus 10 Newton, berarti mendorong ke kiri. Kebalikannya dari plus. Plus ke kanan, minus ke kiri. Seperti itu ya anak-anak. Lalu tadi kan kita membahas contoh untuk besaran yang memiliki arah dan memiliki nilai. Lalu bagaimana besaran yang tidak memiliki arah? Contohnya ini ya anak-anak, ada saya berjalan selama 15 menit. Di sini ada kata 15 menit. 15 menit ini memiliki nilai. Nilainya ada 15 menit. Tapi apakah ada arahnya? Tidak ada. Tidak ada kata ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tidak ada kan? Jadi untuk saya berjalan selama 15 menit itu hanya nilai saja, tapi tidak memiliki arah. Jadi untuk sebuah vektor sendiri itu digambarkan dengan anak panah yang memiliki titik ujung dan juga titik pangkal. Gimana di sini? Titik pangkalnya itu ada di titik A dan titik ujungnya itu ada di titik B. Sehingga vektor ini bisa kita tuliskan sebagai vektor AB. Untuk menuliskan vektor AB sendiri, kita bisa menggunakan A
AB yang di bold, atau kita bisa menggunakan AB tipis yang diberi tanda anak panah kecil di atasnya. Untuk kalian yang menggunakan pensil atau ballpoint di buku, lebih disarankan untuk menggunakan AB kecil yang menggunakan tanda panah di atasnya. Karena untuk bold sendiri itu ketebalan tulisan setiap anak itu kan berbeda-beda. Takutnya nanti kalian sudah bold, tapi ada orang yang salah membacanya dikira itu adalah AB tipis atau bukan vektor. Seperti itu ya. Jadi lebih disarankan menggunakan AB besar yang ada tanda anak panahnya di atas untuk menuliskan vektor. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk mencari besarnya vektor AB ini? Pertama, kita hitung dulu besar atau panjang dari sumbu X dan sumbu Z-nya. Maaf, sumbu X dan sumbu Y-nya, atau vertikal dan horizontalnya. Dari sumbu vertikalnya itu ada 5 satuan. Dari mana 5 satuan itu? Dari 5 kotak. Kita hitung nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk horizontalnya itu ada 6 satuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mencari besarnya AB, kita gunakan Pythagoras. Jadi kita kan tadi sudah menghitung berapa sumbu horizontalnya. Sumbu horizontalnya berapa? 6. Lalu sumbu vertikalnya berapa? 5. Lalu setelahnya kita masukkan 6 dan 5 ini ke dalam rumus Pythagoras. Di mana AB itu sama dengan akar 6 kuadrat plus 5 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 5 kuadrat berapa? 25. Kita jumlahkan saja menjadi akar 61 satuan. Satuan di sini itu adalah satuan kotak ya anak-anak. Dan untuk 61 ini karena sedikit sulit untuk disederhanakan lagi, kalian menghitung sampai akar 61 saja tidak masalah. Kecuali kalau kalian menemukan angka-angka yang mudah untuk disederhanakan, misal akar 9 atau akar 16, kalian wajib untuk dikeluarkan dari akarnya. Tapi kalau ini karena akar 61 susah, jadi sampai 61 saja tidak masalah. Lalu ini kan kita sudah mencari besar dari AB. Lalu bagaimana cara untuk mencari arah dari vektor ini? Oke, kita cari arah ya anak-anak. Arahnya kita gunakan tan alfa sama dengan depan per samping. Kenapa demikian? Jadi untuk arahnya itu kita anggap vektor ini itu adalah segitiga. Di mana ini adalah sisi miringnya, ini horizontalnya, dan ini vertikalnya. Untuk tan itu yang diketahui itu kan adalah miringnya, yang diketahui itu adalah sampingnya dan depannya. Kita anggap 5 ini adalah depan dan 6 ini adalah samping. Jadi untuk miringnya, untuk mencari miring, karena vektornya itu ada di bagian miring, kita menggunakan tan D depan dibagi samping. Kecuali nanti kalau vektornya itu ada di sini di vertikal. Kalau di vertikal kita menggunakan apa? Cos, sa, mi. Lalu untuk jika kita mencari yang ada di sini, berarti sin, d, mi. Seperti itu ya. Kalian masih ingat kan untuk cos sami, sin demi, dan tan desa. Seperti itu. Jadi untuk menentukan arah dari sebuah vektor kita menggunakan tan. Karena apa? Karena vektornya itu ini yang miring. Jadi kita menggunakan tan saja. Seperti itu. Lalu kita tahu bahwa depannya itu adalah sumbu Y. Dan untuk sampingnya itu adalah sumbu X. Jadi kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu tan alfa itu sama dengan 5/6. Seperti itu. Lalu ini kan tan alfa itu masih tan kan? Kita ubah menjadi alfa. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan arcus tan. Jadi alfa kita keluarkan. Alfa, lalu tannya kita pindah ruaskan menjadi arcus tan 5/6. Berapa arcus tan 5/6? Nanti kalian hitung menggunakan kalkulator ya anak-anak.
Selanjutnya yaitu ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu apa? Penjumlahan vektor adalah suatu vektor baru dari sekumpulan vektor yang dijadikan vektor tunggal, sehingga muncul vektor baru yang nilainya berbeda dengan nilai awal atau vektor awalnya. Seperti itu. Jadi vektor akhir dari penjumlahan vektor itu nilainya pasti berbeda dengan vektor awal. Seperti itu ya. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk penjumlahan vektor itu apa saja? Untuk yang kita bahas kali ini itu ada 3, yaitu ada poligon, lalu ada jajar genjang, dan selanjutnya ada metode analisis. Oke, kita bahas yang poligon dulu. Di sini ada 3 buah vektor, vektor A, B, dan vektor C, di mana vektor A itu horizontal ke kanan, lalu vektor B itu apa? Vertikal ke atas. Lalu untuk sumbu atau vektor C itu apa? Itu membentuk sudut. Lalu bagaimana hasilnya jika ketiga vektor ini kita jumlahkan? Oke, jadi penjumlahan vektor itu berkaitan dengan resultan. Kita tahu jika resultan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu result, yang artinya apa? Yaitu hasil. Tapi jangan dimaknai bahwa resultan itu sama dengan penjumlahan. Karena nantinya itu ada resultan juga yang pengurangan. Jadi tidak melulu itu hanya penjumlahan saja. Jadi resultan itu lebih baik untuk didefinisikan sebagai suatu hasil penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, karena kebetulan materi kita itu adalah penjumlahan vektor, jadi kita ingin mengubah banyak vektor menjadi hanya satu vektor atau vektor baru ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus R sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C untuk mencari resultannya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana penggambaran untuk resultan ini? Jadi untuk penggambaran resultan ini sangat amat mudah anak-anak. Jadi kita lihat ini ada 3 buah vektor yang tadi ya. Vektor A, B, dan C yang tadi. Bagaimana cara menggambarkannya? Oke, kita siapkan dulu untuk kertas kosongnya ya anak-anak. Kita anggap saja ini kertas kosong. Caranya yaitu dengan cara mengikuti pangkal dan ujung dari tiap vektornya. Misal nih, ada vektor A, B, dan C. Jadi kita urutkan dulu. Kita gambarkan vektor A, lalu ujung dari vektor A kita pasang ke pangkal dari vektor B. Lalu begitu juga untuk ujung dari vektor B, kita pasangkan ke pangkal dari vektor C. Lalu di mana resultannya? Resultan itu adalah jarak dari pangkal dari sini ke sini, ke ujung dari perjalanan. Sehingga ini jadi garis yang biru ya. Garis biru ini adalah resultan yang kita cari. Jadi untuk menggambarkannya ini sudah jadi, yaitu gambar resultannya adalah gambar yang biru. Jadi mudah sekali anak-anak untuk menggambarkan resultan dengan cara poligon ini. Setelah menggambar resultan, selanjutnya kita cari berapa nilai dari resultan itu. Untuk mencari nilai resultan, kita menggunakan rumus Pythagoras. Pythagoras ya anak-anak untuk mencari besar dari resultan. Tapi sebelum itu kita cari dulu berapa panjang dari sumbu X dan juga sumbu Y dari resultan ini. Sumbu X-nya itu adalah 5 dan sumbu Y-nya itu adalah 6. Kita masukkan ke Pythagoras, sehingga R itu sama dengan akar 5 kuadrat plus 6 kuadrat. Berapa akar 5 kuadrat? Akar 5 kuadrat itu adalah 25. Dan berapa akar 6 kuadrat? Akar 6 kuadrat itu adalah 36. Sehingga 25 plus 36 adalah 61 satuan. Sehingga untuk besar resistor pada soal ini yaitu adalah akar 61 satuan. Seperti itu ya anak-anak. Contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu Jack melakukan perjalanan melewati jalan A lalu berbelok
ke jalan B dan berbelok lagi ke jalan C, seperti pada gambar di bawah. Jika satu kotak yang ada di gambar tersebut mewakili 1 kilometer, berapakah besar perpindahan yang dilakukan oleh Jack? Oke, kita cari perpindahannya. Berarti kita cari dulu resultannya. Resultannya itu di mana? Kita gambarkan. Dari titik pangkal A ke titik ujung C. Dari titik awal perjalanan ke titik akhir perjalanan. Oke, sudah paham ya untuk menggambarkan resultannya. Lalu setelahnya kita cari panjang dari sumbu X dan sumbu Y-nya dari resultan ini. Untuk sumbu X-nya itu ada 4, dan untuk sumbu Y-nya itu ada 3. Lalu kita masukkan ke rumus Pythagoras, di mana R itu sama dengan akar 4 kuadrat itu dari sumbu vertikalnya, lalu plus 3 kuadrat itu dari sumbu horizontalnya. Kita hitung 4 kuadrat itu adalah 16 dan 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi R-nya itu adalah akar 25 satuan. 25 ini bisa kita keluarkan dari akar berapa? Yaitu 5. Tapi 5 ini kan masih R, masih resultan. Bagaimana caranya untuk diubah menjadi jarak? Kalau jarak itu kan ada meter, kilometer seperti itu ya. Kita kalikan saja untuk satu kotak ini kan ada menggambarkan 1 kilometer. Jadi 5 kali 1. Berarti perpindahannya itu adalah 5 kilometer. Jadi Jack itu melakukan perjalanan dari jalan A ke jalan B dan jalan C dengan perpindahan sebesar 5 kilometer. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita menggunakan metode jajar genjang. Oke, metode jajar genjang ini itu sangat amat tepat jika kita gunakan untuk mencari resultan dari dua buah vektor. Tapi, untuk menggunakan jajar genjang ini, itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu dua vektor itu harus memiliki titik tangkap yang sama atau pangkalnya itu sama. Ketemu gitu pangkalnya. Gimana contohnya? Ini contohnya ada vektor F1 dan vektor F2. Pangkalnya ketemu gimana? Gambarnya ini nih. Jadi lihat, ini pangkalnya ketemu ya. Sehingga dari pangkal ini membentuk sudut alfa. Seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan jajar genjang itu harus bertemu seperti ini. Tidak bisa kalau tidak bertemu. Lalu selanjutnya, untuk vektor, kita tahu bahwa vektor itu bisa diperbanyak atau bisa di-copy asal tidak mengubah besar, dalam hal ini itu panjang dan juga arahnya. Jadi untuk jajar genjang ini kita duplikat F1 dan juga F2-nya. Duplikat ya. Oke, sudah kita duplikat sehingga menjadi bentuk jajar genjang sesuai dengan namanya. Kenapa dinamai metode jajar genjang? Karena pada metode ini nantinya kita akan membentuk sebuah bentuk, yaitu bentuk jajar genjang. Lalu di mana resultannya? Resultannya yaitu dari titik pangkal yang ini menuju ke ujung yang ini. Ini ya. Untuk yang kuning ini itu adalah resultannya. Resultan itu bisa ditandai dengan R atau bisa juga disimbolkan dengan FR. Jadi kalian tidak usah bingung kenapa tiba-tiba R, tiba-tiba FR, itu sama saja. Hanya penyimbolan saja, seperti itu. Selanjutnya untuk rumus ini, kita gunakan F1 plus F2 sama dengan FR, sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Ini untuk jika penjumlahan vektor ya. Ini untuk penjumlahan vektor. Lalu bagaimana untuk pengurangan vektor? Untuk pengurangan vektor kita gunakan rumus yang di bawahnya. Sebenarnya hampir sama. Hanya saja untuk pengurangan vektor ini itu lihat ini. Maaf. Tergeser. Kita lihat untuk ini. Ini nih. Ini untuk simbolnya. Yang atas itu plus. Yang atas itu plus, yang atas itu plus, yang atas itu ini plus, dan ini minus. Jadi kalau penjumlahan itu menggunakan rumus ini, lihat, FR sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2
F1 kali F2 cos alfa. Lalu untuk pengurangan vektor itu menggunakan ini. Ini nih. F, R, atau resultan itu sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat ini, yang tadinya plus diubah menjadi minus 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah rumus kosinus dan juga sinus. Rumus kosinus itu digunakan untuk menentukan besar vektor resultan. Sedangkan rumus sinus itu digunakan untuk menghitung arah vektor resultannya. Kita perhatikan vektor F1 dan juga F2 dan resultan FR yang digambarkan menggunakan metode jajar genjang di bawah ini. Kita lihat bahwa alfanya itu adalah sudut apit antara vektor F1 dan F2. Lalu untuk θ1 itu adalah arah resultan VR terhadap resultan V1. Lalu θ2-nya itu adalah arah vektor resultan VR terhadap vektor F2. Jika diketahui besarnya vektor F1 dan F2 dan sudut apit keduanya itu adalah alfa, maka besarnya resultan FR itu dapat ditentukan menggunakan rumus kosinus, di mana rumusnya itu adalah ini. FR itu sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali cos alfa. Lalu, arah vektor resultan θ1 atau θ2 itu dapat ditentukan dengan rumus sinus. Rumusnya mana? Rumusnya itu adalah sin θ1 per V2 sama dengan sin θ2 per V1 sama dengan sin alfa per VR. Kita tahu ya tadi bahwa sin alfa itu selalu dibagi dengan FR atau dengan R. Lalu untuk sin θ2 itu dibagi dengan arah sebaliknya atau segitiga sebaliknya, yaitu F1, dan untuk sin θ1 itu dibagi dengan vektor sebaliknya, yaitu V2. Berarti 1, 2, 1, 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, karena kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini, kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini yaitu adalah simbol besaran vektor itu dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi tanda panah di atasnya, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Tapi untuk kalian lebih baik menggunakan yang cetak tipis tapi menggunakan panah, karena kalian menggunakan pensil. Lalu untuk metode menentukan hasil penjumlahan vektor itu dapat menggunakan metode geometris atau grafis, yaitu ada poligon dan jajar genjang, dan analisis, yaitu di dalamnya ada rumus kosinus dan juga ada uraian vektor. Lalu untuk rumus kosinus itu ada FR sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 cos alfa. Lalu untuk aturan sinus yang digunakan untuk menentukan arah vektor resultan itu kita bisa menggunakan rumus sin θ per F2 sama dengan sin alfa per FR atau per resultannya ya. Dimana θ itu adalah arah FR terhadap F1. Seperti itu ya anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini jangan lupa untuk kalian mengerjakan ujian harian yang sudah disiapkan oleh Bu Uma. Tapi sebelum itu kalian tuliskan dulu kelas kalian, lalu strip nomor absen, strip nama kalian di kolom komentar di bawah. Nanti Ibu akan lihat untuk absensi kalian dari kolom komentar yang ada di bawah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.